tempat produksi kita. Jadi di sini bisa dibilang kayak gudang ya, gudang barang udah jadi. Ini ada jus. Terus ke dalam ini ada, kebetulan hari ini kita lagi produksi dodol. Ini kita sudah pakai mesin, alhamdulillah, jadi nggak pakai ngaduk-ngaduk manual gitu. Terus kita dibantu oleh ada 2 karyawan. Ini Teh Sarifah sama Teh Narti itu. Ini beliau yang bagian produksi ya. Untuk dodol ya, dodol bahannya jelas buah belimbing, kita blender, terus dicampurnya ada tepung ketan, gula, garam sedikit, terus terakhir dikasih essence perisa itu. Setelah ini ada proses apa ini? Ini udah tinggal menunggu kalis. Jadi kayak dodol biasa gitu ya, kayak dodol Betawi, jenang kudus gitu-gitu. Prosesnya sepertinya sama. Jadi tinggal bahan dimasukin semua, diaduk terus kurang lebih. Kalau kita biasanya 8 jam, sampai maghrib biasanya kita. Ini proses. Nah, kalau untuk produksi kita biasanya tergantung stok ya. Kalau ini hari ini karena dodol tinggal dikit, makanya kita bikin dodol. Nah, kalau misalkan yang tinggal dikit jusnya, kita bikin jus. Jadi menyesuaikan dari stok yang ada. Biasanya tuh kalau kita ada 2, kita bagi 2, offline dan online gitu. Kalau dulu kita lebih ke offline, sebelum ada pandemi kita lebih ke offline. Nah, offline ini contohnya misalkan konsinyasi, jadi kita konsinyasi ke toko-toko, terus pasar-pasar, terus direct selling tadi. Nah itu. Terus kalau yang online-nya kita bisa marketplace, kita bisa internet lah, pakai internet. Sekarang ada GoFood, ShopeeFood, GrabFood gitu ya. Marketplace ada Tokped, ada Shopee, Lazada dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita sebelum pandemi jauh, kita udah kebetulan kan suami orang IT, jadi dia paham gitu ke depannya seperti ini tuh mereka, beliau paham. Jadi dari dulu emang kita udah pakai ini, cuman nggak diseriusin, nggak seperti sekarang. Jadi nah sekarang pandemi menuntut kita harus mau nggak mau harus beralih ke digitalisasi. Iya. Apalagi ini Mas. Jadi kita kan dari dulu udah punya web, terus Google Business, sebelum yang lain punya kita udah ada. Nah sekarang kayak Masnya ini tahu kita dari mana? Kan dari Google kan. Nah itu, jadi kalau kita di searching itu nomor 1. Nah itu, makanya kita alhamdulillah sering diliput TV, TV swasta juga banyak. Salah satunya itu. Jadi gampang dicari, kita tuh gampang ditemukan di dunia maya gitu kan. Itu mempermudah. Nah itu termasuk konsumen kalau nyari oleh-oleh Depok kita yang nongol gitu kan. Itu kan untuk zaman sekarang, gaya hidup orang sekarang kan udah mainannya kan udah HP di laptop, jadi ya kita ada di situ gitu. Pengaruhnya besar sekali, bener. Yang pertama 1, niat. Kayak kalau dalam Islam ya, ini kan Islam. Pertama kan misalnya niat, kayak sholat, niat, puasa, niat dulu. Sama, ini harus niat. Jadi mau enggak gitu. Itu yang justru pertama itu. Kadang kan orang nggak punya modal, nggak punya skill, dan itu nomor 2 menurut saya. Yang pertama itu harus mau enggak. Jadi niatnya harus kuat itu dulu. Terus kedua baru yang lain-lain, misalkan kayak skill. Kan nggak mungkin kan niat doang, nah, harus punya keahlian. Misalnya kayak bikin dodol, saya kan backgroundnya dulu nggak pernah yang namanya dodol tuh nggak ngerti blas gitu. Tapi kan sekarang ada YouTube, kita juga punya temen, punya jaringan, itu nanya. Jadi kita dulu dodolnya nggak langsung jadi begini, formulanya tuh harus dicari, try and error. Terus misalkan pakai ini, pakai apa, tepung ketan harus berapa, ditambahin tepung beras, jadi try dan error, jadi nggak langsung fix seperti ini gitu. Nah itu kita bisa lihat di YouTube, bisa nanya temen yang jadi itu pertama masalah niatnya. Terus skill ya tadi,
kita harus latihan, harus nanya-nanya dan sebagainya, nyari ilmunya. Terus ketiga, menurut saya fokus. Soalnya saya ngelihat pengalaman dari ngelihat teman-teman itu kadang orang itu apa ya istilahnya latah gitu ya. Misalkan ada teman yang bikin usaha ini rame maju, dia sebetulnya udah punya usaha, pengen ikutan, akhirnya ganti. Kalaupun nggak ganti, dia nyabang, mendua hati gitu. Jadi nggak fokus. Jadi itu sebetulnya cobaan juga. Sebenarnya menurut saya sih sah-sah aja ya, cuma satu, usaha kita harus stabil dulu. Jadi yang satu ini, yang fokus ini harus harus fix dulu, baru kita boleh yang lain gitu. Bahkan memang usahakan bagusnya nggak cuma satu sebetulnya. Jadi kalau satu tidak jalan, yang lain mungkin bisa. Bagusnya memang gitu. Cuman harus settle dulu usaha yang satu ini, baru kita boleh nyabang-nyabang gitu. Tadi kita diversifikasi ke produk, jadi produknya ditambah seperti kayak tadi manisan dan lain-lain. Terus saya pengen kayak semacam kayak rumah blimbing, pusat info, pusat apa tentang blimbing gitu, rumah blimbing. Jadi punya kebunnya sendiri, kalau perlu punya pabriknya, jadi bisa menyerap tenaga kerja banyak, pemberdayaan masyarakat sekitar. Terus saya pengen, kan di sini sering banyak tamu, misalkan dari mahasiswa, tuh kadang kunjungan satu rombongan, satu bis pernah tuh dari majelis taklim mana gitu. Kan biasanya mereka tanya-tanya gimana produksinya dan sebagainya. Lah saya pengen ada kayak semacam aula, jadi di situ bisa buat presentasi, bisa buat pelatihan gitu ya, seminar pelatihan. Nah bisa dimanfaatkan juga buat komunitas, kalau misalkan mau ada acara apa kan bingung nyari tempat ya gitu kan, makanya kita bisa buat itu.